Perkenalkan, saya atas nama Nova Aprilia dari Universitas Kamarul Huda Badarudin Bagus semester 6. Di sini saya akan menyampaikan edukasi tentang hipertensi serta melakukan demonstrasi langsung tentang senam hipertensi. Kalian penasaran kan? Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan Tiang atas nama Nova Aprilia, Tiang dari Universitas Kamarul Huda. Jadi di sini sesuai dari kesepakatan kemarin kita akan adakan edukasi terkait hipertensi. Nah, pertama Tiang akan jelaskan dulu Ibu di sini sebelah sini. Hipertensi Nike adalah tekanan darah tinggi yang dimana sistolnya itu di atas 120. Nah, 120 ini itu adalah tekanan darah normal kita. Nah, Ibu kemarin kan ketika yang lakukan pengecekan itu tensinya itu 160 ya. Nah, itu merupakan tekanan darah tinggi, Ibu. Udah tinggi sekali tensinya. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi, terus bagaimana cara mencegahnya, kemudian cara mengobatinya seperti apa. Nah, di sini penyebab dari hipertensi itu, Ibu, yang pertama ada asupan garam yang tinggi. Maksud asupan garam yang tinggi itu terlalu kuat dan besi, terlalu terlalu banyak makan makanan yang asin seperti misalkan ikan asin atau baju sebutan kita, kemudian banyak makan yang berlemak-lemak, misalkan kalau ada orang yang begawi kan sering kita makan yang berlemak, contohnya seperti ares, Ibu nggih. Nah, kemudian yang kedua stres psikologis, mungkin stres niki kan kemarin salah satunya bisa kita sebutkan, maaf nggih Ibu, faktor ekonomi kan banyak sekali itu yang menyebabkan terjadinya stres. Nah, kemudian di sini faktor genetik atau keturunan Ibu yang di sini. Yang di sini itu Ibu kemarin menjawabkan keturunan dari Ibu. Nah, itu menyebabkan terjadinya hipertensi juga. Nah, kurang olahraga, misalkan kemarin Ibu juga bilangnya kita itu tidak keluar kemana-kemana kata Ibu kan, itu juga bisa menyebabkan hipertensi Ibu. Ya butuhlah kita olahraga itu sedikit-sedikit. Nah, kemudian kebiasaan yang tidak baik seperti merokok atau minum alkohol itu bisa juga terjadi kepada yang lansia, yang laki-laki. Nah, kemudian penyempitan pembuluh darah oleh lemak atau kolesterol yang seperti yang tadi yang bilang itu, kalau ada orang begawi kan biasanya dikasih kita makanan yang berlemak-lemak. Nah, itu dikurangin Ibu nggih, bersantan-santan. Nah, tanda dan gejalanya itu yang di sini Ibu, tanda dan gejalanya itu gelisah, kepala kita pusing, kemudian gemetar, kemudian jantung kita itu berdebar. Terus kemudian sakit kepala di bagian belakang. Itu yang salah satu tanda dan gejala dari hipertensi Ibu. Nah, mata kita juga kelihatan buram-buram. Nah, sekarang ya begitu Ibu. Sekarang itu buram. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu di sini Ibu dibalikannya, cara kita untuk mengatasi atau mencegah hipertensi itu Ibu di sini yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan tekanan secara rutin atau teratur. Di sini kan di desa ini ada pembentukan posyandu yang dilakukan 1 kali sebulan. Nah, Ibu nanti bisa datang ke posyandu untuk melakukan pengecekan kesehatan secara rutin supaya Ibu tahu berapa tekanan darah Ibu begitu. Nah, kemudian diet di sini dalam artian diet yang jangan makan yang terlalu berlemak, yang bersantan-santan, kemudian yang asin-asin juga dikurangi Ibu nggih. Nah, kemudian yang ketiga itu menghindari makanan yang berlemak. Nah, seperti yang tadi Tiang bilang, kemudian mengurangi yang asin. Misalkan kalau Ibu masak makanan di rumah, kurangin garamnya. Misalkan yang tadi samaan itu masak. nggih, kurangin itu Ibu nggih. Nggih. Garam terutama. Kalau semisalkan biasanya Ibu itu memakai 1 sendok, kurangi dia lebih sedikit, atau misalkan pakai setengah sendok begitu. Intinya kurangi dari yang sebelumnya. Ya, kemudian setelah itu kita menjaga berat badan kita. Misalkan contohnya itu seperti kita olahraga, jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, itu termasuk olahraga Ibu. Yang penting jangan terlalu diam di rumah. Ibu. Pagi-pagi sudah jam 9 tidur. Iya, makanya itu Bu. Nah, terus yang ini Ibu mungkin bisa memberitahukan mungkin atau memberikan informasi kepada suaminya untuk mengurangi rokok, yang mencegah itu soalnya lebih baik daripada mengobati kan, karena suaminya belum atau semoga saja ya Ibu tidak menderita hipertensi.
Jadi sebelum terjadi lebih baik kita cegah untuk mengurangi rokok atau menghentikan rokok. Itu salah satu penyebabnya kan tadi seperti yang Tiang bilang. Kemudian istirahat yang cukup, hindari stres. Misalkan kalau ibu itu ada ada masalah, kemudian ada yang membuat pikiran ibu itu menjadi stres, nggak apa-apa, pergi aja refreshing begitu. Mungkin ke rumah tetangganya, kemudian pergi refreshing ke pantai juga bisa, atau mungkin kalau ada televisi di rumah, salah satu bentuk refreshing nonton TV, cari channel TV yang lucu-lucu mungkin yang bisa membuat stres kita hilang. Nah, kemudian olahraga yang teratur seperti yang tadi Tiang bilang itu jalan-jalan. Kemudian taati petunjuk pemakaian obat dari dokter. Misalkan kalau ibu itu sudah berobat ke dokter atau puskesmas atau rumah sakit, kalau dikasih obat penurun tekanan darah itu bisa diminum sesuai dengan resep dokter atau sesuai dengan anjurannya. Atau mungkin kalau semisalkan ibu ada cadangan obat di rumah atau merasa dirinya itu ada tanda dan gejala dari hipertensi yang tadi Tiang sebutkan, silahkan melakukan pengecekan ke ke tetangga mungkin yang ada tensinya, kemudian atau yang ke tempat posyandu bisa juga. Nanti kalau tekanan darah tingginya itu meningkat, bisa langsung minum obat penurun tekanan darah. Itu mungkin Bu, paham Bu? Ya, semoga jadi bekal Bu. Semoga bermanfaat apa yang Tiang sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.